Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Injil diwartakan? Ini sekaligus juga untuk membongkar pikiran-pikiran yang terlanjur muncul dalam benak banyak orang bahwa Injil hanya diartikan sempit sebagai kitab. Kalau kita tahu caranya Injil diberitakan, maka pikiran-pikiran seperti itu akan dibongkar dengan sendirinya. Yuk kita jawab caranya seperti apa. Katekismus lagi-lagi memberi kita terang, akan memberitahukan caranya kepada kita, yaitu dalam KGK 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara, secara lisan dan secara tertulis. Jadi Injil diwartakan dengan dua cara, lisan dan tertulis. Referensinya ada, ayat Alkitabnya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini untuk orang yang suka bertanya di mana ayatnya. Mana ayatnya ada, itu 2 Tesalonika 2. Yuk kita baca. Berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kaminya para rasul, lisan maupun tertulis. Maka itulah cara memberitakan Injil, mewartakan Kristus secara lisan dan secara tertulis. Kita bahas satu persatu bagaimana caranya. Di dalam KGK 76 lanjutannya ada uraian mengenai cara yang lisan. Kita baca. Secara lisan oleh para rasul. Jadi oleh para rasul. Yang dalam pewartaan lisan meneruskan apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri. Entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Maksudnya apa kalimat ini? Berarti pewartaan lisan itu apa yang diwartakan, yaitu mulut, pergaulan, karya. Berarti artinya ajaran dari Yesus Kristus yang sifatnya lisan maupun karya, yaitu tindakan. Perkataan dan tindakan Kristus. Yang kedua, inspirasi atau ilham Roh Kudus. Selanjutnya, kalimat lanjutannya yang secara tertulis, yaitu oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli, yang atas ilham Roh Kudus itu juga membukukan amanat keselamatan. Perhatikan membukukan. Membukukan berarti membuatnya dalam bentuk kitab. Injil yang kabar lisan tadi kemudian juga dialihkan dalam bentuk kitab. Itulah dua cara memberitakan Injil, yaitu mewartakan Kristus sang kebenaran. Ingat baik-baik, the truth. Veritas, kebenaran, itulah Sang Kristus junjungan Tuhan kita. Dan kedua cara itu dilakukan oleh para rasul juga tokoh-tokoh rasuli. Mungkin ada yang bertanya, Rama, tokoh-tokoh rasuli itu apa ya Rama ya? Simpelnya begini, bahasa Jepangnya. Tokoh-tokoh rasuli adalah murid-muridnya para rasul yang masih berjumpa langsung dengan para rasul. Saya beri contoh, umpamanya Lukas. Lukas itu muridnya Rasul Paulus, masih berjumpa langsung, kemana-mana masih bersama-sama. Contoh lain, Markus. Markus muridnya Rasul Petrus, masih berjumpa langsung, diajar langsung, kemana-mana masih ikut ke sana ke sini. Itulah yang disebut tokoh-tokoh rasuli. Bukan tokoh yang berada di dalam martabat rasul, tidak diangkat sebagai rasul, tetapi menyertai para rasul sebagai rekan sekerja atau boleh dikatakan sebagai murid-muridnya para rasul. Bahasa gampangnya, apa itu tokoh-tokoh rasuli? Murid-muridnya para rasul yang masih hidup bersama dengan para rasul, berjumpa langsung dan diajar langsung oleh para rasul.